hari ini diserang. Kejaksaan ikut di dalam proses ini persidangan dan hakim membuat tertutup. Kenapa Polri yang terus-terusan? Makanya saya agak heran juga Adinda Aima. Ini parah nih. Sebenarnya yang bikin gue emosi tuh bukan lebih ke Rasmannya sih, lebih ke media yang ngasih panggung banget buat si Rasman ini ya. Menurut gue tuh pendapat-pendapat dia tuh nggak penting banget, nggak berpengaruh banget buat negara ini. Aduh ya ampun. Karena semakin media-media ini ngasih panggung, ngasih dia keluar di media ya, itu dia tuh makin ngerasa kalau aduh, Anda itu sudah dipecat kan? Buat apa lagi sih? Hah? Mau ngelaporin hakim? Laporin sana, udah laporin. Hah? Yang Anda lawan itu bukan seorang hakim, tapi seluruh masyarakat Indonesia. Anda jangan lupa ya. Yang akan Anda hadapi itu adalah seluruh masyarakat Indonesia ya. Netizen Indonesia. Kalau Anda sampai berani mengulik-ngulik itu hakim, bukan cuman Anda yang bakal dirujak sama netizen. Bisa-bisa ketenangan hidup Anda sama keluarga Anda juga bakal dirujak-rujak sama netizen. Pak Rasman, kalau Pak Rasman masih punya aib-aib dalam hidup ya, jangan suka ngulik-ngulik masalah orang lain. Bapak Hakim Sulaiman itu sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan amanah yang dia miliki. Kalau dia sampai salah ngambil keputusan, emangnya situ mau tanggung jawab dunia akhiratnya? Bilang-bilang orang dukun lagi. Emang Anda pikir ilmu Anda tuh lebih tinggi daripada seorang hakim? Ngomong aja masih Berdasarkan informasi dari anggota tim, Rasman itu dulu berkeinginan masuk gabung dengan tim kita. Oh ya? Ya, boleh dicek. Awalnya begitu nih. Bahkan Rasman sendiri yang bilang saya siap bantu Peggy. Iya, itu ada di media. Kan ada, di media, kan? iya betul. Ya. Nah, tapi kemudian tiba-tiba makin kesini, kalau saya bilang makin ngawur, biarin aja. Bilang aja sama Rasman, berhadapan dengan saya. Kalau nggak enak dengan ucapan saya makin ngawur ya. Ya, makin ngawur. Kenapa saya bilang makin ngawur? Dia meyakinkan banget bahwa Peggy ini adalah orang yang paling bersalah. Ya, dia meyakinkan banget, menggiring kami lah, bukan saya. Kami menilai bahwa apa yang disampaikan oleh Rasman itu adalah upaya membangun opini publik supaya benar-benar yang diucapkan sama dia bahwa Peggy adalah pelakunya itu dipercayai publik. Makanya kami bereaksi keras waktu itu. Ya, kami tim diwakili saya berhadapan dengan Rasman, saya bilang, legal standing Anda apa? Sebetulnya apa sih? Nah, begini Kang, kok bisa-bisanya memojokkan klien kami kan itu. Nah, Rasman bilang, saya praktisi hukum. Cara berpikir kita yang mudah gitu ya. Kalau praktisi hukum itu boleh dia mengeluarkan pendapat, tetapi harus independen. Begitu ya. Kalau memang ini salah, nilai salah. Kalau memang ini benar, nilai benar kan itu. Atau kalau tidak mau memberikan penilaian, berikanlah pendapat yang posisinya dia berada di tengah. Itu praktisi hukum ya. Nah, kemudian dia bilang, saya adalah kuasa hukum dari Yosi Ahdian. Nah, mungkin akang-akang coba nanti lihat lagi di media itu. Yosi Ahdian itu tahun 2016 itu adalah kuasa hukum dari keluarga Eki dan keluarga Pina. Itu. Terjadilah persidangan kan itu ya. Persidangan ingkrah, putus ya, putus, ingkrah, clear. Artinya tugas dan kewenangan Yosi Ahdian sebagai kuasa hukum dari keluarga Eki dan keluarga Pina, menurut keluarga Eki dan keluarga Pina selesai. Selesai. Karena mohon maaf, keluarga, katakanlah keluarga Eki polisi, Rudiana kan, keluarga Pina orang mohon maaf ya, mohon maaf, orang biasa. Pasti mereka berpikiran bahwa karena ini sudah diputus, sudah ingkrah, berarti udahlah selesai. Dan nggak ada komunikasi lagi. Nggak ada komunikasi lagi. Makanya begitu kasus mencuat, dia minta bantuan Hotman Paris untuk menjadi kuasa hukum keluarga Pina. Ya itu kan. Nah,
Kalau saya waktu itu saya bilang ke Razman itu, kalau legal standing Anda sebagai kuasa hukum Yosi Ahdian dalam kapasitas apa? Kalau katakanlah begini, Yosi Ahdian merasa bahwa saya belum diputus oleh keluarga Eki dan keluarga Pina, katakan begitu. Saya masih kuasa mereka. Loh, gak ada kepentingan Anda mojokin klien saya. Anda serang tuh keluarga Eki dan keluarga Pina. Kan gitu. Kenapa tidak kembali ke dia kan? Nah, kenapa tidak kembali ke dia kan gitu? Kok malah ke Hotman gitu? Kalau misalnya seperti itu. Kalau misalkan saya nggak enak gara-gara ada Hotman Paris muncul di keluarga Pina, serang tuh Hotman. Jangan serang klien kami, kan gak ada hubungannya. Saya kalau berani. Gitu. Ya kan. Jadi begini kan. Gak ada hubungannya. Sebutlah Razman Nasution ini kan sekarang memperkenalkan dirinya sebagai seorang praktisi hukum. Ya. Yang pernyataan-pernyataannya memojokkan Ya, sangat. PS sangat, sangat. kliennya Kang Muhtar ya. Ya, betul. Padahal sekian waktu lalu justru dia ingin masuk ke dalam tim ini. Gabung dan kita. Kenapa tidak jadi gabung? Itu kan banyak pertimbangan lah ya. Banyak pertimbangan yang dilakukan oleh tim kita berdasarkan hasil musyawarah tim. Ya, apakah ini orang ini boleh atau tidak masuk? Ya kan gitu ya. Kan tidak, karena kan gini, kita punya ketua Ibu Yanti, tapi Ibu Yanti juga mengajak kita untuk berbincang. Ini masuk gimana? Ya kita bersepakat tolak aja. Izin setit Razman, yang kamu bilang hakim itu dukun, itu sebenarnya kamu itu menutupi kekalahan kamu dan menutupi malu. Sebenarnya kamu itu malu. Udah terlalu kuar-kuar, tapi nggak membuahkan hasil, ya toh. Sebenarnya malu karena kamu udah cuap-cuap, kuar-kuar, sampai bentak-bentak, sampai keluarkan mata, biji matamu copot, tapi kamu kalah. Aku aja kekalahan kamu, Bang Razman. Gak usah bilang hakim dukun lah, inilah. Ya, kamu juga bisa dilaporkan pencemaran nama baik seorang Peggy. Ya, kita paham sama-sama orang Sumatera. Ya, Razman. Nah, sekarang kan Peggy Setiawan kan sudah bebas, dinyatakan tidak bersalah. Nah, sekarang yang jadi persoalannya itu cepat tangkap si Rudiana. Kalau perlu dirajam apa hukumannya, itu yang paling berat. Terus itu pengacara itu yang si botak itu, masuk Patrick atau apa tuh dia dibilang itu, body Patrick. Nah, dia itu juga dicari proses dia. Kalau perlu dirajam dia dengan hukuman biar dia puas. Itu si botak Patrick. Terus sama Ladusing ya, yang pasti Ladusing juga Ladusing harus diproses. Ladusing. Terus Ladusing sama Jenderal Ladusing sama pasukannya harus bayar uang ganti rugi sama Peggy Setiawan minimal 10 miliar karena sudah membuat rusak nama baik Peggy Setiawan dan keluarga besarnya. Jadi Ladusing harus bayar denda atau penalti 10 kepada Peggy Setiawan. Dan juga si botak Patrick harus bayar minimal 1 atau 2 ke Peggy Setiawan. Ya, botak Patrick ya. Terima kasih. Setelah Peggy bebas, ada beberapa kuasa hukum, khususnya kuasa hukum dari polisi keberatan kalau si Peggy Setiawan ini dibebaskan, dan keberatan kalau si Hakim Sulaiman ini membuat satu keputusan-keputusan yang tidak bermanfaat bagi mereka-mereka itu yang udah dikasih amplop dari Ibtu Rudiana. Pertama,
Pertama, Rasman yang botak gendut badannya itu yang kayak King Kong, dia keberatan kali kalau si Peggy ini dikeluarkan, dibebaskan. Kalian itu biar ku kasih tahu sama kalian ya, seluruh penduduk Indonesia, khususnya para baju coklat, khususnya kuasa hukum polisi, khususnya kalian-kalian lah yang sudah menerima amplop dari mereka-mereka itu. Di dunia ini ada hukum-hukumnya, 8 hukum yang ada di muka bumi ini. Salah satunya ini satu hukum dari pemerintah, hukum yang sering kalian ucapkan, undang-undang yang terlalu banyak kali lah undang-undangnya. Nomor 2 yang kuajarkan pada saat ini, hukum hati nurani Rasman botak. Aku nggak kenal sama Peggy Setiawan, dia kulihat dari mensos aja. Yang ku kasih tahu sama kalian, hatiku ini sakit. Mulut kau itu Rasman botak nggak terlalu bermanfaat kali kulihat di Indonesia ini. Mulut kau itu kayaknya sudah menyiksa semuanya masyarakat miskin. Biar ku kasih tahu sama kalian ya kalau orang miskin itu udah nggak peduli lagi dia dengan hidupnya. Kau ingat nggak waktu Peggy Setiawan kau tangkap, mati pun nggak masalah kata dia. Orang miskin ini ditaruhkannya dalam otaknya itu hukum karma. Kalaupun kau siksa dia di penjara, kalaupun dia kau buat, keluarganya katakan kan ada hukum karma. Itu aja masyarakat Indonesia ini. Kalau dikasih amplop kau selalu membela si Rudiana. Aku ya masyarakat mak-mak jual cabe meminta kepada kalian semuanya, kuasa hukum polisi, pencari fakta. Oh salah, bukan pencari fakta, cocoknya kalian pencuri fakta. Ngerti kalian? Aku minta sama kalian ya, satu, nggak usah lagi kalian ungkit-ungkit si Peggy yang sudah dibebaskan. Yang perlu kalian kerjakan, si AF setelah kejadian itu dia manjat mengambil CCTV. Kalian dengar ini, kalian share. CCTV disimpan. Kau ambil itu CCTV, kau bukakan biar ketahuan. Ini semuanya seperti jaringan-jaringan yang sudah disusun oleh si Ibtu Rudiana. Kedua, si Linda, waktu mereka menjemput si Pina itu sudah diatur sedemikian rupa. Pertama si Linda yang jemput, setelah itu si Linda menyerahkan kepada si Mel. Kau tangkap dia, jangan yang kau bahas orang miskin-miskin yang sekarang kuli bangunan kerjanya yang mamanya pembantu, yang penghasilannya cuma 100.000 satu hari, yang makannya pun hanya tiap hari tempe sama tahu sama ikan asin. Kau dengar itu botak? Belum lagi dengarkan si Fitria, ini Fitria sih yang selalu membela si Rudiana. Kau bilang pula harus dikasih apresiasi sama Rudiana. Sewajar-wajarnya detik ini keluarkan yang 7 yang masih ada dalam penjara yang udah kau siksa. Keluarkan itu aja yang ku tahu. Masyarakat ini kayak gini kali kalian ya, polisi-polisi ya. Kalau kau milih kuasa hukum, jangan kau pilih itu si Rasman botak sama si Fitria. Udah itu jangan kau cari orang pencuri fakta seperti si Elsa. Berat sebelah. Tapi syukurlah sekarang ini sudah kayaknya Indonesia ini membuat hukum tumpul ke bawah, tajam ke atas, iya kan? Itu biar kalian ku kasih tahu ya, Hakim Sulaiman itu hakim yang berbobot. Kalaulah semuanya hakim di Indonesia itu seperti Hakim si Sulaiman, aman semua Indonesia ini. Tapi 99,999% semuanya hakim yang ada di Indonesia ini hakim yang ini. Khususnya hakim yang 2016 yang menetapkan si orang-orang miskin itu masuk penjara terus seumur hidup. Inilah otak kalian yang perlu dirubahkan. Oke ya Pak Kapolri, kau kemarin bilang kalau ekornya nggak bisa dipotong, kalau kepalanya nggak bisa dipotong, ekornya aja copot. Itu Polda Jawa Barat, itu kemauan masyarakat. Oke lah ya, salam waras untuk kalian semuanya baju coklat.